Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Igi, sinergi bersama Igi. Nah, kali ini alhamdulillah kita bisa berkunjung di gedung DPRD Kabupaten Tuban bersama dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Kesempatan yang luar biasa sekali dengan Bapak Haji Muhammad Miadi SAG MM. Bener lah ya. Siap. Yeah. Nah, Bapak Ibu tercinta, kali ini kita akan mencoba untuk mewawancarai Bapak Miadi mengenai seputar bagaimana sih kiat-kiat Tuban nanti untuk menghadapi generasi produktif di Tuban untuk beberapa tahun mendatang. Seperti kita tahu bahwa tahun ini kita terkena dampak pandemi, jadi bagaimanapun juga tuntutan akan berubah, perubahan pola hidup juga akan berubah. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu sebelum kita ke Bapak Miadi untuk kita wawancara eksklusif, mungkin Bapak Ibu bisa subscribe dulu dan Bapak Ibu bisa like di channel Igi Tuban biar channel kami bisa lebih berkembang lagi. Baik, selamat siang Pak Miadi. Siang, Mas. Oke. Saya lepas masker dulu Pak ya. Ikut. Mas siapa? Mas Aris Pak Mas Miadi. Aris, Mas Aris. Baru pertama ketemu Pak Miadi ini. Alhamdulillah. Masih Ternyata. mau menyapa kantor DPRD. Oh iya. Ya, inilah ruangan saya. Kecil, tapi insya Allah bermanfaat. Iya Pak, nyaman sekali Pak Miadi. Pak Miadi mungkin bisa dijelaskan dulu kesibukannya hari-hari ini apa aja Pak ini DPRD. Yang jelas begini, DPRD itu kan punya tugas fungsi yang pokok ada 3. Yang pertama adalah legislator. Nah, legislator itu adalah pada inti pokoknya adalah membuat produk undang-undang atau produk hukum. Maka kalau di Tuban sudah barang tentu kewajiban kami adalah membentuk dan membahas peraturan daerah. Baik peraturan daerah yang berasal dari eksekutif, yang usulan dari bupati, atau peraturan daerah yang dari inisiatif DPRD yang diusulkan oleh DPRD. Nah, kurun waktu di tahun 2021 ini kami di Tuban sudah kurang lebih memutuskan sebagai tugas kami yang pertama legislator adalah kurang lebih ada 32 rancangan peraturan daerah. Termasuk di situ adalah anggaran APBD tahun 2022, juga perubahan anggaran di tahun 2021 yang kemarin. Nah, artinya seluruh anggaran yang sudah kita bahas yang kemarin formulanya adalah untuk pembangunan di tahun 2022. Nah, dari 32 perda itu ada 8 raperda yang inisiatif DPRD. Nah, berarti kami setiap tahun di DPRD memiliki raperda inisiatif ada 8. Semester pertama bulan 1 sampai dengan bulan Juni ada 4 raperda. Bulan Juli sampai dengan Desember ada 4 raperda. Dan alhamdulillah pada tanggal 26 November kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan 7 raperda. Satu adalah raperda RPJMD, ini yang menyangkut tentang rencana pembangunan menengah jangka panjang. Ya, jangka daerah, jadi RPJMD, jadi jangka menengah. Jadi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini adalah tugas bupati ketika dilantik, setelah dilantik 6 bulan, mereka harus memiliki RPJMD dalam rangka untuk pedoman pembangunan mereka selama 5 tahun. 5 tahun selama periode itu Pak ya. Ya, jadi itu tugas bupati. Jadi tugas kami adalah sebagai legislator yang pertama. Yang kedua, tugas kami adalah budgeting, yaitu anggaran. Apa itu anggaran? Adalah membahas seluruh prospek anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, oleh eksekutif, dalam bentuk KUA PPAS, dalam bentuk rancangan APBD. Nah, maka ketika sudah dimasukkan ke DPRD, maka kami akan membahas bersama-sama dengan DPRD, bersama dengan eksekutif, tim anggaran, lalu akan menjadi keputusan dan akhirnya menjadi peraturan daerah yang dibuat dasar bupati untuk membangun Tuban ke depan. Ini yang menjadi tugas kami yang kedua. Tugas kami yang ketiga adalah pengawasan atau kontrol.
Artinya ketika Perda sudah kita putus, APBD sudah kita putuskan bersama antar bupati dengan DPRD, semua kita serahkan pada eksekutif. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan-peraturan daerah yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kalau eksekutif sudah melaksanakan itu, maka tugas kami DPRD yang ketiga adalah mengawasi sejauh mana eksekutif melaksanakan tugas dan kewajibannya atas kesepakatan bersama antara bupati bersama dengan pimpinan DPRD di Kabupaten Tuban. Ini salah satu contoh tugas kami. Nah, kami di tanggal 26 November kemarin sudah menuntaskan 32 raperda, yang terakhir adalah 7 raperda, termasuk satu tadi RPJMD. Yang paling getol, yang paling awal adalah termasuk raperda tentang fasilitasi pengembangan pondok pesantren. Nah, karena itu ada undang-undang baru, ada perpres baru, 82 tahun 2021, maka kami menginisiasi untuk membuat raperda tentang fasilitasi pengembangan pondok pesantren. Itu Mas Aris, beberapa tugas kami selama kami di DPRD. Nah, ini juga kegiatan kami. Jadi selama bertahun-tahun tugasnya juga begitu. Jadi legislator, budgeting, membahas anggaran, yang kedua adalah mengawasi. Semua apa yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, tugas lain adalah menampung aspirasi. Itu sangat penting, karena masyarakat kalau sudah aspirasi ke sini harus kita tampung. Setelah kita tampung harus kita perjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD. Sudah barang tentu aspirasi itu kita koordinasikan dengan eksekutif agar aspirasi itu bisa dikerjakan oleh eksekutif, kita yang mendorong eksekutif untuk melakukan kegiatan itu. Itu Mas Aris, kegiatan dan tugas kami. Menarik sekali ya ternyata, menyerap aspirasi dulu, kemudian dikembangkan secara bersama Pak ya, kemudian sampai keluar berbagai macam kebijakan, dan akhirnya mengawasi Pak Miyadi. Kalau untuk masa sekarang ini Pak Miyadi, kan seperti kita ketahui pandemi ini berjalan cukup lama ini. Kira-kira ada perubahan kebijakan yang sudah dilakukan apa tidak? Khususnya mungkin mengenai pendidikan Pak. Begini Mas Aris, saya sebetulnya sebagai ketua DPRD juga agak stres. Diawali dari pandemi COVID pada tanggal 23 Maret tahun 2020. Persis itu diumumkan adanya pandemi COVID. Marak-maraknya, besar-besarnya, ada wabah corona masuk ke Indonesia, kemudian banyak warga masyarakat kita yang tertular. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, termasuk dengan kebijakan bagaimana agar semua dikendalikan oleh pemerintah. Saat awal kan kita makan aja tidak boleh di warung. Iya, itu Pak. Aktivitas kita tidak boleh keluar, harus homestay di rumah. Kemudian pekerjaan di kantor. Apalagi pendidikan. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, saya hanya memandang, selama 2 tahun anak kita jadi bodoh. Selama 2 tahun ini anak kita jadi tidak pinter. Karena apa? Selama pendidikan anak-anak ini diajar oleh guru, bertemu dengan model tatap muka, dia bisa diajari secara langsung. Iya, benar Pak. Ini jadi problem kita. Nah, ketika ada masa pandemi COVID-19, sudah barang tentu ini tidak bisa dilakukan karena instruksi pemerintah harus dilakukan agar pandemi COVID tidak menjalar ke seluruh penduduk Indonesia. Sehingga setahun lebih kita tidak bisa sekolah tatap muka. Kemudian tahap berikutnya ada model daring. Nah, daring itu pun kendalanya masih besar. Kalau anak didik kita di rumah punya HP. Handphone. Punya HP kayak gini nih Mas Aris. Kalau tidak punya HP, apa yang mau dipakai? Yang pertama. Yang kedua, kalau desanya ada sinyal. Ada sinyal. Nah, kalau tidak ada sinyal, terus mau kemana? Artinya inilah jadi problem kita. Akhirnya mau tidak mau ya harus kita terima, harus kita lakukan dalam proses pendidikan ini sangat terkendala oleh persoalan-persoalan COVID-19 ini. Nah, mulai awal di tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021 agak mulai melamban, kemudian ada perkembangan. Nah, kita kan baru beberapa bulan boleh tatap muka, tapi dengan kondisi harus diatur 8 jam dengan model terbatas, yaitu dengan model 50%. Itu pun masih disip. Hanya 2 jam bolehnya sekolah. Hanya 2 jam boleh sekolah. Nah, jadi
Saya tes case anak saya sendiri yang kebetulan anak saya itu kelas 6. Yang biasa hafalannya bagus, yang biasa kalau ada apa-apa cepat. Nah, ternyata selama 1,5 tahun hafalan surat-surat pendek hilang. Hafalan kalau kita tanya, buka Google baru bisa menjawab. Nah, artinya ini kan jadi problem kita. Jadi problem kita di dunia pendidikan karena dunia pendidikan kita diganggu oleh wabah COVID-19 ini. Akan tetapi apapun bentuknya, wabah COVID ini juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Apapun bentuknya kita sekarang harus belajar dengan dunia digital. Nah, kalau sudah dunia digital ini, ampunlah kita tidak bisa. Ya, sing tua, sing enom, sing cilik, ya harus belajar dengan dunia digital HP. Iya, Pak, benar, Pak. Jadi harus belajar memposting, harus belajar browsing itu yang di aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, tetapi itu pun sampai sekarang masih ada kendala teknis, proses pendidikan belum berjalan dengan baik. Jadi artinya masih harus diperbaiki. Nah, dengan demikian saya berharap Menteri Pendidikan, juga kami yang di Kabupaten Tuban yang menangani di pendidikan di wilayah kabupaten, Dinas Pendidikan harus juga memberikan inovasi yang cukup energik. Agar dunia pendidikan tidak terkendala, tidak terketerbelakang dengan adanya COVID-19 itu. Sehingga metode-metode yang harus kita gunakan dengan COVID-19 ini harus kita kembangkan, dunia digitalisasi harus kita kembangkan, sudah barang tentu ini membutuhkan biaya. Biaya apa? Ya paling tidak anak didik sekolah itu kalau kita ingin menggunakan dunia digital berarti harus beli pulsa. Iya, Pak. Nah, paling tidak begitu. Nah, pulsa apakah mampu orang tua? Ya kalau orang tuanya mampu, Mas. Kalau orangnya tidak mampu kan kasihan. Anak mau pinjam HP-nya. Akhirnya satu rumah punya HP satu ya digentenan, keoyok-oyokan. Artinya begitu. Subsidi, Itulah. Pak. Nah, akhirnya ibunya yang bingung. Kadang-kadang ya kalau bingung yang kenal ketua dewan ya sahabatnya yang ketua dewan. Pak, saya dibantu pulsa untuk anak-anak sekolah. Nah, terus mau apa Mas Haris itu? Ya, itulah kondisi. Tapi saya menikmati aja. Senyampang saya bisa membantu, akan saya bantu dengan kemampuan yang saya miliki. Tetapi hikmah yang ada, dengan adanya dunia digital itu, maka anak kecil, anak muda, anak dewasa sudah harus belajar tentang digitalisasi. Tidak terlepas dari dunia pendidikan. Karena metode pendidikan sekarang juga menggunakan digitalisasi. Saya yakin ketika pandemi COVID nanti juga reda dan hilang semuanya, sekolah tatap muka itu tetap berjalan, tapi digitalisasi tidak bisa hilang. Tetap akan kita gunakan dalam rangka untuk memotivasi di zaman era 4.0. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke era dunia 5.0. Wah, sudah berat lagi dunia kita. Artinya ini yang harus kita pahamkan bagi anak-anak kita. Maka saya berharap sivitas akademika, baik di perguruan tinggi, di tingkat SMK, di tingkat SMP, SD yang menjadi guru maupun murid, marilah kita bersama-sama untuk membangun bahwa dunia pendidikan ini penting dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berkarakter, sehingga apa yang kita tanamkan menjadi proses pendidikan ini betul-betul dimiliki oleh warga kita. Termasuk dalam rangka apa? Meningkatkan IPM kita. Angka IPM kita itu kalau tidak ditunjang dengan dunia pendidikan, tidak mungkin bisa berkembang. Benar, Pak. Apalagi kemiskinan. Nah, kemiskinan juga menjadi problem karena Tuban sekarang masih masuk 5 besar di 38 kabupaten se-Jawa Timur, ranking dari bawah, termasuk miskin. Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, termasuk kalau upaya pendidikan, saya sering mendorong pada Dinas Pendidikan melalui Bupati, kemudian bersama dengan Komisi 4, bagaimana agar kepentingan anggaran yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan menjadi prioritas. Nah, tetapi karena anggaran kita masih minim, Mas Haris. APBD kita hanya 2,4. Kemudian kebutuhan honor, kebutuhan gaji, dengan pegawai kita yang kita miliki sudah 55%. Tinggal 45% dari APBD yang kita miliki. Maka ini harus sepandai-pandainya APBD digunakan untuk belanja Kabupaten Tuban, yang tidak terlepas adalah dunia pendidikan tetap menjadi perhatian. Contoh konkret misalkan di era pemerintahan
Pak Uda yang dulu bersama dengan kami mencoba untuk agar Tuban ini memiliki pendidikan yang karakter, kami membuat peraturan daerah. Peraturan daerah yang di nomor registrasi menjadi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015. Di situ adalah kita mencoba membuat peraturan daerah yang inisiatif DPRD adalah Perda tentang akhlakul karimah. Nah, apa maksud Perda tentang akhlakul karimah ini? Kami mencoba memancing bahwa karena Tuban ini dulu dikenal dengan dunia kota Bumi Wali. Nah, sekarang brandnya ini juga masih ada, tapi saya juga berpesan kepada Mas Bupati yang baru agar brand ini tidak dihilangkan, juga dipertahankan sehingga beliaunya tinggal meneruskan pembangunan apa yang dilakukan oleh Bupati lama, dan yang baik diambil untuk diteruskan, yang jelek untuk ditinggal kemudian diperbaiki. Itu maksud kami, baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia yang lain. Sehingga proses perda ini maksud kami, bagaimana agar anak-anak didik kita di SD mau masuk SMP atau dari TK masuk ke SD ini mempunyai karakter yang baik. Artinya adalah berakhlak. Nah, untuk itu bagi yang beragama Muslim, ini saya katakan sekali lagi, bagi yang beragama Muslim dengan perda ini, maka ketika mau masuk SD, mau masuk di SMP, ada nilai syarat lain yaitu munakosah tentang hafalan Al-Quran atau tentang pendidikan karakter agama. Tapi ini bagi yang Muslim, Mas Haris ya. Non-Muslim kita tidak mensyaratkan, sesuai dengan syarat pagu umum saja. Jadi artinya kita di Kabupaten Tuban, saya sebagai Ketua DPRD selalu mendorong pemerintah untuk tetap memperhatikan dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan adalah penting bagi bangsa kita, bagi anak-anak didik kita, agar mereka mampu menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, dan menjadi anak yang berakhlakul karimah. Itu Mas Haris. Siap, Pak. Yeah. Baik.